Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Skorsing sidang saya cabut kembali dan sidang terbuka untuk umum. Tadi kita selesai mendengar keterangan dari saksi untuk Provinsi Jawa Timur terakhir atas nama Rahmatullah. Saya langsung persilahkan saja kepada para pihak untuk bertanya. Jadi kita selesai satu provinsi, kemudian nanti lanjut lagi yang belum. Pemohon ada pertanyaan untuk saksinya? Ya, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saya mau tanya pada saudara saksi Zakaria. Saya berdiri Pak Zakaria. Siap. Saudara saksi tadi menerangkan ada surat edaran KPU Kota Surabaya. Salah satu item daripada KPU itu ada tentang keterangan domisili. Apakah saudara saksi pada saat itu dalam rapat pleno itu menanyakan, karena ini kan tidak diatur di KPU pusat tentang domisili, apa pada saat itu keterangannya dari KPU Surabaya tentang kenapa menggunakan istilah domisili? Waktu itu, mohon izin Yang Mulia, dijawab bahwa itu adalah dokumen lain selain KTP dan KK. Siapa yang jawab pada satu komisioner atau staf atau? Komisioner, salah satu komisioner. Masih ingat namanya siapa? Komisioner. Salah satu komisioner. Ini tetap masih soal saksi Zakaria. Apakah saudara tahu atau tidak-tidaknya mendengar atau dari data saudara yang saudara lihat soal lonjakan DPKTP yang melebihi ambang 2% di TPS yang ada di Kota Surabaya? Coba. Mohon izin Yang Mulia. Ada, saya sebut saja misalnya TPS 12 Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto, DPKTB 105. Kemudian DPT-nya 377. Sebentar, 105 dari 2%-nya berapa dari? DPT-nya 377. Kalau 2% berarti berapa? Lebih berapa? Yang lainnya diam. Maksimal 8, 7 atau 8. Coba silakan, yang lain. Kemudian TPS 2 Kelurahan Airlangga, DPKTB-nya 118, DPT-nya 406. TPS berapa coba lah? TPS 02 Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng. Lanjut. DPKTB 118, DPT-nya 406. Kalau mohon izin, kalau 2% ya maksimal 2 kali 8 atau 9. Yang lainnya saya tidak bisa menyebutkan satu-satu dan itu sudah yang saudara ketahui, jangan tidak yang saudara maksud ketahui. saya, sebutkan, tidak apa-apa. Oh, sebutkan. Kita ingin membongkar semua fakta di sini. Kemudian TPS 2 Kelurahan Kertajaya, DPKTB-nya 46. TPS 44 Kelurahan Mojo, DPKTB-nya 95. Kemudian TPS 11 Kelurahan Gunung Anyar Tambak, DPKTB-nya 89. Kelurahan
Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, TPS 29, DPKTB-nya 109. Kemudian Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan Gunung Anyar, DPKTB 67. TPS 18, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, DPKTB-nya 54. Jadi secara pemohon, Oke. kalau memang sudah diajukan di sini datanya, tidak perlu ditanya seluruhnya, jelasin. Nanti saudara Kita pertegas, hilang waktu sendiri banyak ya. Satu lagi Majelis Ya, yang mulia. silakan. Dari kekurangan DPKTB yang ambang 2% itu, apakah saudara tahu di TPS mana kemudian suara itu ngambil dari mana? Apakah saudara tahu? Kekurangan suara yang tadi saudara sebutkan, surat suara itu kira-kira yang saudara tahu itu ngambil dari TPS mana, atau di drop dari KPU Kota Surabaya, atau dari PPK, atau dari mana? Saya tidak punya pengetahuan untuk itu. Oke, terakhir yang mulia, pertanyaan soal domisili lagi. Untuk saksi Muhammad Soleh, bisa berdiri. Saudara tadi menerangkan sekali lagi soal surat edaran KPU Kota Surabaya. Apakah di Kota Surabaya dengan istilah domisili itu memerlukan waktu? Kalau memerlukan waktu berapa bulan? Misalkan 2 bulan atau 3 bulan, silakan saudara. Untuk Kota Surabaya, orang bisa mendapatkan keterangan domisili itu diatur di dalam Perda Kota Surabaya minimal tinggal 6 bulan. Dan ini sudah sangat umum. Tetapi apakah memang Cukup. Jangan Oke. cuma tanya itu. Terima kasih yang mulia. Baik, makasih. Pemohon cukup ya. Termohon dulu. Ya, silakan. Terima kasih Majelis yang mulia. Kami mau bertanya kepada Basuki Babu Salam. Saksi kedua tadi, saksi menyatakan bahwa di tingkatan TPS, desa, DPKTB belum menjadi persangkaan karena relatif kecil. Boleh saksi sampaikan berapa rata-rata DPKTB per TPS? Terima kasih. Mohon izin yang mulia. Dari rekapitulasi yang masuk melalui tim pendataan kami, memang kalau gambaran, mohon izin kami megang data, kalau gambaran secara Jawa Timur agak sulit untuk menjelaskan, mohon izin. Tetapi kalau melihat gambaran Kota Surabaya saja, itu tadi penjelasan kawan-kawan saksi Surabaya sudah luar biasa. Tetapi di sini kami bisa memberikan penjelasan. Langsung saja yang saudara ketahui, karena tadi saudara menyebut angkanya relatif kecil. Kecilnya berapa yang saudara ketahui? Iya. Terima kasih. Kalau asumsi pengembangan yang kami tahu berdasarkan Mohon maaf, jangan asumsi yang Anda ketahui. ya, dari data yang kami miliki, kalau Bapak menanyakan berapa kira-kira, maka ini ada sekali penjelasan. Pertama misalkan untuk Kecamatan Wiyung misalkan, itu satu TPS baru 13, di TPS, mohon maaf, yang di TPS 13 baru 9, di TPS 14 baru 8, di TPS 20 di Babatan Wiyung itu baru 17, di TPS 21 Babatan Wiyung baru 23. Baik, saudara saksi, Ya, kapan saudara saksi mengetahui adanya jumlah DPKTB tersebut? Apakah pada waktu proses rekapitulasi, mulai dari TPS ke PPS, ataukah dari PPS ke PPK, ataukah setelah rekapitulasi di tingkat kabupaten? ya, saya kebetulan saksi di tingkat provinsi, sehingga saya mengetahui seluruh proses pendataan itu ketika kami melakukan evaluasi
dari hasil rekapitulasi yang berlangsung di tingkat kabupaten dan kota. Baik, berarti di tingkat kabupaten kota. Jadi pada waktu rekapitulasi di tingkat TPS, PPS, PPK, Dari saudara belum dapat rekapitulasi di kabar. kabupaten kota, kami mendapat laporan tentang itu. Jadi bukan kami mengetahui pada tingkatan kabupaten kota, tapi dari hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten dan kota, baru kemudian kami mendapatkan laporan dari kawan-kawan dan kemudian datanya masuk kepada kami, ada proses jumlah DPKTB yang jumlahnya luar biasa. Baik, apakah ada laporan yang saudara terima keberatan dari PPK terkait persoalan DPKTB? Maksud saya, saksi pasangan calon nomor 1 yang menyampaikan keberatan pada proses rekapitulasi di tingkat PPK. Apakah saudara menerima laporan itu? Ada. Dari PPK mana bisa disebutkan? Setidaknya dari Surabaya jelas. Karena Saudara Surabaya tidak tahu dari PPK mana? kami tidak hafal. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan untuk saudara Purwanto. Siap, Yang Mulia. Baik. Tadi kalau tidak salah saudara menyebutkan TPS 23, Desa Kepuh Kiriman, Kecamatan Waru, DPT-nya 260. Apakah betul? Saat tadi menyebutkan itu betul, memang menyebutkan begitu. Dan ternyata setelah kami konfirmasi ke tim data, bahwa 260 itu adalah pemilih dari data DPT. DPT totalnya pengguna data, pemilih pengguna DPT. Kemudian yang DPT-nya ternyata 493, mohon koreksinya ya. Baik, jadi saudara koreksi ya. Ya, 493. Oleh karena itu pertanyaannya adalah, pada waktu tadi Anda sampaikan datanya, apakah Anda pegang C1-nya, ataukah yang Anda lihat itu merupakan hasil rekapnya, atau hasil tabulasi dari tim Anda? Hasil tabulasi dari tim yang Hasil dikompilasi tabulasi, dari C1. jadi Anda tidak lihat C1-nya ya? C1-nya ada, Yang Mulia. Ya, kita punya saksi di TPS 23 itu. Baik. Majelis Hakim, jika diperkenankan, kami akan menyampaikan tanggapan secara langsung dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota Surabaya dan Jember yang sudah berada di sini terhadap beberapa persoalan yang disampaikan. Nanti saja lah ya, di bagian akhir aja nanti ya, karena nanti akan banyak ya. Baik. Kalau kami- mau bertanya boleh. Ya. Baik, kami lanjutkan. Kepada Saksi Purwanto, kalau begitu Siap. saya lanjutkan. Saudara kan saksi di tingkat kabupaten ya. Siap. Apakah saudara pernah mendapat laporan dari saksi di tingkat PPK yang menyatakan keberatan atas DPKTB ini? Di tingkat PPK tidak ada. Tidak ada. Terima kasih. Selanjutnya kepada Ahmad Zakaria, saksi di KPU Kota Surabaya. Baik. Apakah pada waktu rekapitulasi di tingkat TPS dan PPS, apa kegiatan yang Anda lakukan pada waktu itu? Maksudnya? kurang Apakah jelas Anda sempat pertanyaannya. berkeliling ke beberapa TPS memantau jalannya rekapitulasi di tingkat TPS atau PPS? Itu tugas saya saksi kota, Pak. Tugas Bapak saksi kota. Di luar pengetahuan saya untuk menjawab pertanyaan itu. Baik. Apakah pada waktu Bapak menjadi saksi di tingkat kabupaten, Bapak pernah bertemu dengan saksi-saksi dari pasangan nomor urut 1? Ya, Ya. Apakah Bapak mendengar laporan dari PPK di Kota Surabaya tentang adanya keberatan ya. dari PPK mana? Mohon izin untuk dibuka dulu. Yang saya tanyakan waktu itu Anda mendengar langsung. Iya, saya mendengar dan saya ambil DA2-nya. Baik. Untuk kemudian saya tulis lagi di DB2 di KPU Kota Surabaya. Ada berapa kecamatan yang menyampaikan keberatan? Sebentar, saya harus bacakan dulu. Yang pertama Semampir, kedua Tambak Sari, ketiga Gunung Anyar, keempat Wonocolo, kelima Wiyung, keenam Lakar Santri, ketujuh Duku Pakis, ke-8 Sukolilo, ke-9 Wonokromo, ke-10 Mulyorejo dengan form DA2 terlampir. Boleh disebutkan keberatannya apa saja?
Sukolilo, DA2. Instruksi Panwaslu Kota Surabaya untuk memeriksa DPKTB tidak dilaksanakan oleh Panwascam dan PPK di Panwascam di Sukolilo. Yang kedua, diduga ada kecurangan sistematis terkait DPKTB di seluruh kelurahan. Saksi mengajukan keberatan jika proses perhitungan suara dilanjutkan. Saksi meminta Panwascam untuk merekomendasikan pembukaan kotak suara dan memeriksa daftar DPKTB, namun Panwascam menolak. Kecurangan diduga terjadi di Kelurahan Keputih, TPS 1 sampai 15, 17 sampai 23, jumlah DPKTB 421. Baik, saya mau tanya. Tadi disebutkan di situ Panwascam menolak. Apakah saudara tahu kenapa Panwascam menolak? Saya tidak tahu karena di sini tertulis seperti itu. Tidak tahu. Berikutnya, apakah saudara memiliki data siapa yang menggunakan DPKTB? Tidak ada. Tidak ada. Yang kedua, Karena ada di dalam kotak. Baik. Yang kedua, apakah saudara tahu? Oh sebentar, pertanyaannya mohon maaf diulangi. Pertanyaan Apakah pertama, saya tahu apakah bahwa saudara tahu siapa yang menggunakan DPKTB tersebut, orang-orangnya dari mana atau apa? ya tidak, Sepengetahuan Anda, sepengetahuan saya itu ada di dalam kotak. Saya tidak punya wewenang untuk membuka tidak kotak. tahu, tidak tahu. Baik. Yang kedua, apakah saudara tahu orang yang menggunakan DPKTB tadi memilih siapa? Ya pasti Tidak Apakah tahu. tidak tahu? Terima pasti kasih. udah pasti kalau itu. Tidak perlu ditanya. Saya sebentar nggak usah dikomentarin. Itu namanya notor fate. Pasti orang tidak tahu. Ya, baik. Sudah selesai. Baik, pihak terkait ada pertanyaan? Ya, Ada yang mulia. Terima kasih yang mulia. Saya pertanyaan kepada saksi Babu Salam. Baik, pertanyaan saya terkait dengan rasio DPKTB di Provinsi Jatim. Ya, saudara ini saksi rekap di Provinsi Jatim, betul ya? Nah, berapa jumlah suara sah di Provinsi Jatim? Itu dulu. Sebentar, mohon izin. Jumlah suara sah di Provinsi Jatim. Jumlah suara sah. Ya. Jumlah suara sah ada 21.946.401 pemilih. Baik. Berapa jumlah suara tidak sah? Jumlah suara tidak sah ada 238.006 pemilih. Oke. Tadi saudara menyebutkan jumlah pemilih DPKTB berapa tadi? Berdasarkan rekapitulasi yang dibuat oleh tim kami, Ya. dengan dasar-dasar yang sudah kami sampaikan kepada penasihat hukum, Ya. ada angka 209.000 lebih. Ya, 209.812 ya. Ya. Oke. Sebagaimana yang ada di dalam permohonan. Nah, pertanyaan saya, berapa rasio persentasenya? Berapa jumlah pemilih DPKDB dibandingkan suara sah? Saya tidak bisa menghitung rasio persentasenya. Ya, itu tinggal dibagi saja antara 209. Silahkan bapak bagi, mohon maaf, saya tidak bawa Baik, kalkulator. saudara tidak mendapatkan informasi itu ya? Tidak mendapat. Ya, persentase dari DPKTB dengan suara sah dan tidak sah. Ya, hitung sendiri saja. Baik. Yang kedua, ya kalau dari hitungan kami 0,95 di bawah Ya. 1% yang mulia. Jadi sangat kecil. Yang kedua, masih ke saudara Babu Salam. Sebagai saksi rekap tingkat provinsi tentu saudara mengetahui atau paling tidak memegang formulir-formulir DB1 dari kabupaten-kabupaten. Betul. Ya, betul ya. Nah, dari seluruh kabupaten yang ada di Jawa Timur, berapa berita acara yang ditandatangani oleh saksi dari pasangan calon nomor urut 1? Saya tidak ingat.
Tidak ingat. Karena jumlahnya ada 38 kabupaten kota. Ya, dari 38 itu yang tadi saudara mengatakan ada yang ditandatangan, ada yang tidak ditandatangan. Atau saya balik pertanyaannya, yang lebih kecil jumlahnya. Berapa yang tidak menandatangani formulir DB1 untuk tingkat kabupaten? Saya tidak ingat, pastinya. Tidak ingat? Betul. Baik. Lanjut yang lain. Si ada? Ya, satu lagi lah ya, jangan banyak-banyak. Pertanyaan saya kepada saksi Purwanto ya. Siap. Tadi saudara menerangkan bahwa menerima surat atau informasi yang berisi adanya pelanggaran politik uang oleh penyelenggara. Pertanyaan saya, apakah saudara tahu yang dimaksud penyelenggara itu orangnya siapa, caranya bagaimana, dan kapan, serta akibatnya apa? Itu aja dulu. Baik. Detail-detail jawaban atas pertanyaan itu bisa saya bacakan dalam pemberitahuan tentang status laporan atau temuan. Saya bacakan, Yang Mulia. Bahwa dugaan pelanggaran pemilih dalam kurung Ramti dan Rumani menggunakan hak pilih berdasarkan surat raskin dan juga pindah memilih dari TPS 4 Desa Korek Sari dan ke TPS 2 Desa Korek Sari. Tidak cukup bukti adanya pelanggaran administrasi terkait hal tersebut karena berdasar fakta dan keterangan yang diperoleh saudara Ramti dan Rumani, pindah memilih berdasar fotokopi KTP dan yang bersangkutan adalah warga RT atau RW setempat. Dan secara administrasi tidak melanggar. Akan tetapi perlu dilaksanakan klarifikasi oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini PPS, PPK, dan pasangan calon nomor 1. Dan hal ini dalam rangka melaksanakan asas keterbukaan penyelenggara pemilu. Kemudian meminta pimpinan divisi SDM dan organisasi memberikan pembinaan secara administratif kepada Panwaslu Kecamatan Waru karena dalam menangani laporan pelanggaran pemilu tidak sesuai petunjuk pasal 31 per Bawaslu 11/2014. Pertanyaan saya berarti saudara tidak bisa menjawab bahwa berdasarkan informasi yang saudara katakan tadi ada surat. Pertanyaan saya itu yang melakukannya siapa, dengan cara bagaimana, kemudian dampaknya apa? Artinya saudara tidak bisa menjawab itu. Karena apa yang saudara terangkan tidak menjawab pertanyaan saya. Tadi yang ditanyakan money politik. Ya. Apa ada money politik? Gimana ceritanya? Dari laporan perihalnya adalah ini surat yang kami terima. Kemudian kami sampaikan majelis di yang menilai ya. pleno KPUD bahwa ada kasus seperti ini. Kemudian ada konklusi dari Panwaslu di mana konklusinya adalah tidak ditindaklanjuti ke penyidik kepolisian karena tidak cukup bukti adanya pelanggaran pasal 323 Undang-Undang 42 2008. Ya, cukup. Cukup, makasih. Saya ganti pertanyaan ke Ahmad Zakaria, saksi Ahmad Zakaria. Tadi sudah menerangkan bahwa ada 136 DPKTP yang terdaftar di 136 TPS, di TPS lainnya. Pertanyaan saya, apakah masing-masing orang ini, saudara bisa menerangkan di persidangan ini, telah menggunakan hak suaranya 2 kali? Misalnya dia menggunakan KTP di sini, kemudian dia kembali ke TPS di mana dia terdaftar sebagai pemilih tetap. Apakah bisa saudara terangkan? Apakah seluruh orang ini atau berapa orang atau sama sekali saudara tidak mengetahui? Itu saya tanyakan ke KPU Kota untuk melakukan pembukaan kotak karena itu datanya ada di buka kotak C7. Pembuka kotak untuk mengambil C7. Kalau nggak dibuka kotaknya, kalau nggak diselesaikan sebelum rekap selesai, maka tidak mungkin siapapun bisa menjawab pertanyaan itu. Baik. Terakhir, Pak Sugianto, saksi Sugianto, mengatakan ada ancaman dari wakil wali kota Surabaya kepada Panwas. Pertanyaan saya, apakah saudara mendengar sendiri dan bentuk ancamannya seperti apa? Itu aja.
Terima kasih. Itu di media Jawa Pos kolom Metropolis tanggal 16 Juli yang headline-nya PDIP. Oh, berita di koran. Iya. Hanya berita di koran aja. Iya, Pak, betul. Cukup yang mulia. Tadi Terima sudah kasih. ditanyakan, memang tidak Terima jelas. kasih yang mulia. Ya. Cukup. Baik, makasih, cukup ya. Kita lanjut terus ke Jawa Tengah ya. Yang mulia saksi Jatim apa boleh meninggalkan tempat? Boleh, silakan. Ya sudah selesai. Terima ya. kasih. Ya, silakan. Ya. Ya, selamat jalan, hati-hati sampai ke Jawa Timur. Enggak usah singgah di depannya, depan banyak demo lagi itu. Ya. Majelis Cepat ya, cepat kita lanjut. Jadi majelis kami mau mengingatkan tadi kalau kami tidak salah, majelis tadi mengatakan akan memberikan kesempatan kami untuk klarifikasi KPUD Jawa Timur. Apakah ini bisa nanti sekarang ini? Ya, KPU Jawa Timur hadir. Ya, KPU Jawa Timur untuk menanggapi tadi keterangan dari Ya. saksi-saksi yang panggil lagi saksi. Tapi didengarkan. Enggak apa-apa, oke. Coba saya kasih sebentar aja, kita untuk mau dengar saja ya. Ya, Jawa Timur ada. Ada ya. KPU Jawa Timur ya. Mau dipanggil nggak saksinya itu sebentar? Cukup lah, cukup. Hah? Enggak usah. Cukup. Nanti kita yang nilai ya. Biar majelis yang nilai ya. Ya, silakan. Waktunya ya. Siapa yang menerangkan nih? Ya, terima kasih Yang Mulia. Muhammad Arbayanto dari KPU Jawa Timur. Terkait dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa bahwa tidak ditindaklanjutinya rekomendasi Bawaslu nomor 389, sebetulnya KPU Provinsi Jawa Timur telah menindaklanjuti dengan cara yang pertama bahwa kita sudah menyampaikan rekomendasi Bawaslu tersebut untuk dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kota yang terdiri dari 6 kabupaten kota, Surabaya, Sidoarjo, Banyuwangi. Ya, Jember, pokoknya 6 tadi. ya, Terus? 6. Nah, kemudian kita juga menindaklanjuti dalam bentuk pertanyaan juga kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur tentang materi rekomendasi tersebut yang kurang spesifik. Jadi TPS, kemudian kecamatan dan desa yang itu kami memerlukan data tersebut karena berkaitan dengan pencermatan yang harus dilakukan oleh kabupaten kota terhadap data-data DPKTB yang harus dicermati tersebut. Jadi untuk keterangan dari saksi tentang tidak ditindaklanjutinya rekomendasi Bawaslu tersebut itu tidak benar, Yang Mulia. Tapi oleh KPU Kabupaten Kota ditindaklanjuti enggak, saudara? Iya, sudah ditindaklanjuti. Oleh KPU Kabupaten Kota. Oleh KPU Kabupaten Kota. Apa bentuk tindak lanjutnya? Pencermatan dan klarifikasi. Yang pertama, misalnya seperti KPU Kota Surabaya, sebetulnya sudah ada rekomendasi dari Panwaslu Kota Surabaya sendiri yang materinya sama dengan rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Nah, itu sudah dilaksanakan, cuma memang dalam prosesnya itu berlangsung karena beriringan dengan rekapitulasi di tingkat provinsi. Jadi rekapitulasi di tingkat Kota Surabaya itu kan tanggal 16-17 Juli. Kemudian di tingkat provinsi itu 18-19. Nah, artinya proses itu berlangsung ketika kemudian di tingkatan provinsi keluar lagi rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan materi yang sama, yaitu pencermatan pertanyaannya, KPU Kabupaten melaksanakan pencermatan tidak? Ya, melaksanakan. Ada laporannya kepada sudah ada laporannya dan laporannya apa hasilnya sudah ada dan
tidak ada sebagaimana yang dituduhkan tentang persoalan Kira, pemilih. nanti kita lihat surat-surat ya, Ya, apa sudah ada mari- termasuk di dalam ya. alat bukti yang kita Baik. sampaikan nanti. Nanti kita lihat dokumen tertulisnya. Bawaslu, ada yang bisa menerangkan Jawa Timur atau secara tertulis saja nanti? Baik, secara tertulis saja ya. Baik, kita lanjut Jawa Tengah. Riono. Siap Yang Mulia. Ya, alamat di mana? RT 03 RW 10 Wonolopo Mijen Kota Semarang. Ya. Pada saat Pilpres saudara sebagai apa? Saksi KPU Provinsi. Saksi KPU Provinsi, tanggal berapa dilaksanakan rekap tingkat provinsi? 18 dan 19 Juli. Saudara sendiri saja atau dua? 3 orang. 3 orang. 2 hari, aplusan 22. Gantian ya, gantian dua-dua. Pada saat proses itu ada saksi pasangan nomor 2? Ada. Bawaslu ada? Ada. Pada saat itu apakah ada saudara mengajukan keberatan menyangkut penyelenggaraan Pilpres di Jawa Tengah? Ada Yang Mulia. Yang pertama kami sampaikan bahwa permasalahan dominan di KPU Jawa Tengah saat rekapitulasi hasil dari laporan dan temuan kami di tingkat Kabupaten Kota se-Jawa Tengah berkaitan dengan jumlah DPKTB yang jumlahnya mencapai 156.850. 156.850. 850. Ini di berapa TPS menurut catatan saudara? Kalau catatan kami sampai di tingkat TPS terus terang tidak ada Yang Mulia, karena ini adalah rekap di 35 KPU se-Jawa Tengah. Ya. Dan pada waktu kami menyampaikan terkait dengan keberatan DPKTB kepada rekap KPU Jawa Tengah kepada anggota dan ketua, dijawab bahwa DPKTB sedang dikumpulkan oleh KPU Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Karena pada saat kami minta mana jumlah 156.850 lengkap alamat termasuk pengguna KTP, paspor, domisili itu tidak bisa ditunjukkan oleh KPU Jawa Tengah pada saat rekapitulasi di tingkat provinsi. Dan saya juga menggarisbawahi keterangan yang disampaikan oleh Bawaslu Jawa Tengah di akhir rekapitulasi menyampaikan bahwa Bawas tidak memiliki data DPKTB lengkap seluruh Jawa Tengah 35 kabupaten kota. Dan itu yang menjadi keberatan kami dan kami juga tuliskan di form keberatan di tingkat KPU Jawa Tengah. Dengan janji dari KPU Jawa Tengah, karena tanggal 19 adalah rekap akhir, mereka menyampaikan tanggal 21 atau hari Senin rekap KPU Pusat, kami juga hadir, akan diberikan tanggal 21 sore. Ya, ternyata tanggal 21 sore juga tidak diberikan oleh KPU Jawa Tengah. Ya, ini kami sampaikan sehingga DPKTB yang kami terima itu kami dapatkan adalah H+5. Kalau enggak H+4, mohon maaf Yang Mulia, bahwa KPU Jawa Tengah catatan kami tidak memenuhi janji sesuai dengan yang ditulis di dalam form kesepakatan pada waktu rekap di tingkat KPU Provinsi Jawa Tengah. Maksud saudara yang saya terima di H+4 itu apa? DPKTB. DPKTB. DPKTB maksudnya Tengah, namanya dan alamat. Alamatnya, rincian beserta dengan jumlahnya di tiap kabupaten kota. Dengan TPS-nya ada sekalian? Ada dengan TPS. Dengan Ada. TPS-nya. Dari hasil data yang diberikan oleh KPU, saudara melakukan verifikasi di berapa TPS itu? Kami mencoba untuk mensampling Pak Hakim, karena memang tidak semuanya, terutama di wilayah saya di Kecamatan Mijen, kami temukan ada DPKTB yang pengguna KTP itu bukan warga setempat. Karena saya hadir sendiri di TPS saya
dan saya ngecek di surat edaran KPU Kota Semarang, mohon maaf nomornya juga tidak hafal. Tunggu sebentar, yang saudara temukan sendiri, yang bukan bertempat tinggal dan berdomisili di situ berapa banyak? Sedikit yang mulia, 5 sampai 10 orang. Nah, yang menggunakan DPKTB? Iya, yang menggunakan DPKTB. Tapi tidak bertempat tinggal di situ? Iya. 9 sampai 10 orang itu di berapa TPS? Di TPS Mijen. Saya kalau TPS persisnya saya harus lihat dulu, Pak Hakim. Pertanyaan saya, di TPS-TPS itu kalau saudara ada di situ, apakah pada saat itu saksi-saksi di TPS itu mengajukan keberatan ada orang yang memilih kok pakai DPKTB tidak berdomisili di situ? Yang mulia, kami sampaikan ini se-Jawa Tengah, kami sampaikan bahwa keberatan di tingkat TPS itu memang hanya ada beberapa. Mungkin nanti ada kami bawa, karena kami bawa saksi di tingkat KPU dan di tingkat TPS, sehingga terus terang kami tidak bisa menyampaikan secara rinci pelanggaran ataupun pengaduan keberatan di tingkat TPS. Kami temukan di tingkat kabupaten kota. Dan ini juga sudah ditindaklanjuti oleh teman-teman kabupaten kota untuk tidak menandatangani terkait dengan permasalahan DPKTB. Oke, dari jumlah 156.000 ini, yang terbanyak di KPU kabupaten atau kota apa? Yang pertama kami sampaikan adalah di Kota Semarang, itu ada 26.246 DPKTB. 26.246. Ya, kemudian di Brebes itu ada 10.792. Ya. Kemudian di Tegal ada 11.642. Di Pemalang 9252. Di Sukoharjo ada 7542, di Cilacap ada 7647. Yang mungkin, mohon maaf yang mulia, selisih 1 atau 2 mungkin hasil rekapitulasi kami tidak jauh berbeda, yang seperti yang tadi saya sebutkan. Iya. Apakah saudara melapor secara resmi kepada Bawaslu mengenai ini? Bawaslu kalau laporan kami tidak ada. Karena ada. memang ini terjadi laporan teman-teman pada waktu rekap di kabupaten dan di provinsi, memang karena janji dari KPU adalah menyediakan data, sehingga kami memang terus terang tidak sampaikan. Karena ada kerjasama, kami minta dan mereka siap untuk memberikan. Tapi pada saat selesai rekapitulasi tingkat provinsi, saudara sudah tanda tangan hasil rekap? Sudah tanda tangan. Sudah tanda tangan. Di situ tidak membuat keberatan? Saya catat di form DC2 keberatan, yang pertama tadi masalah DPKTB, sudah kami sampaikan. Sudah ya. Apakah pada tingkat KPU kabupaten kota dipersoalkan juga mengenai DPKTB? Dipersoalkan, yang mulia saya sebutkan KPU Kota Semarang, nanti mungkin ada jadwal setelah ini, kemudian KPU Jepara, KPU Demak, KPU Kabupaten Pekalongan, tapi mohon maaf ini Kabupaten Pekalongan saksinya tidak ada, kemudian KPU 4 KPU. Oke, dari yang saudara tahu dari KPU Kabupaten Kota ini, apa respons terhadap keberatan itu sepanjang yang saudara tahu? Yang kami tahu berdasarkan rekap di tingkat provinsi, karena rekap di tingkat provinsi yang membacakan dan menyampaikan pertanyaan dari saksi nomor 1 adalah KPU Kabupaten Kota, mereka menyampaikan rata-rata jawabannya sama, bahwa akan diberikan setelah rekapitulasi dan diizinkan membuka kotak suara. Oke lah ya. Cukup dulu ya. Ada tambahan lagi, ini Pak Hakim yang mulia, tadi terkait dengan masalah DPKTB. Yang kedua, kami sampaikan terus terang masih mengajar di kami, di saksi provinsi, dan itu kami tuangkan juga dalam DC2, yaitu terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Wakil Bupati Purbalingga, yang sudah masuk ke ranah hukum, dan teman-teman di Bawaslu provinsi kami komunikasi aktif, sudah masuk ke tingkat pusat juga sama. Ini yang mereka kami menyampaikan melakukan pengumpulan terhadap kepala desa di rumah dinas, yang ini jelas melakukan salah satu pelanggaran. Itu yang perlu kami sampaikan dan kami ketahui, kami diskusikan di tingkat itu informasi dari mana itu?
Dari hasil rekapitulasi di tingkat provinsi, yang mulia. Enggak, informasi bahwa wakil Dari bupati- Bawas, dari Bawas. Dari Bawaslu. Bawas kami juga sudah serahkan bukti rekamannya, sudah kami serahkan. Apa saudara tahu apa rekomendasi Bawaslu terhadap kasus itu? Ditindaklanjuti untuk diadukan ke tim Gakumdu di Sudah tingkat kabupaten kota, sudah ke Polres, sudah ke Kejaksaan, sudah, tapi sampai hari ini kami belum mendengar Oke, baik. apa keputusannya. Tapi sudah sampai kejaksaan ya? Sudah sampai. Baik, ya cukup ya. Terima kasih yang Ya, mulia. Terima kasih. Masih ada Pak Patri? Saudara saksi, ini untuk validitas angka-angka ya. Saudara sebagai saksi di tingkat provinsi tentu memiliki data yang akurat. Kita akan mencoba cek and recheck tentang data ini. DPT itu berapa seluruhnya? 27385 27385 217. 217. Yang menggunakan hak pilih berapa? Yang menggunakan hak pilih 19456408. Suara sah? Suara sah 19445 Suara tidak sah? 19668 Tidak sah. Mohon maaf yang mulia. Jumlah suara tidak sah 223173. Mohon maaf. Yang mempergunakan DPKTB? Yang menggunakan DPKTB 156850. 156. 156850 ya? Betul yang mulia. Dari DPT 27385 217 ya? Betul yang mulia. Ya, cukup. Terima kasih. Silakan Pak Wahid. Saudara saksi Haryono, disebutkan tadi bahwa pengguna DPKTB ini 156.850 di 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah. Betul yang mulia. Ya. Di dalam laporan atau di permohonan yang disampaikan oleh pemohon ini, yang disebut bermasalah itu hanya 16 kabupaten kota. Hanya 16 kabupaten kota. Jadi ini apa tambahan dari saudara atau ada rinciannya. Jadi di buku pemohon ini mulai dari halaman 123 sampai dengan 132 itu hanya memuat permasalahan di 16 kabupaten kota. Nah, apakah ini supaya untuk akurasi? Kalau yang tadi saya sampaikan itu rekap di 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah dan penilaian sepenuhnya kami serahkan kepada tim kuasa hukum berkaitan dengan 16 kabupaten kota yang berkaitan dengan masalah DPKTB. Seperti itu yang mulia. Ya, terus yang kedua, di dalam permohonan ini di Kota Semarang tidak ditemukan permasalahan yang terkait dengan DPKTB ini, tidak ada masalah. Kalau di Kota Kabupaten Semarang, Semarang tidak ada masalah. di mana yang mulia? Di Kabupaten Kabupaten Semarang, yang ada di Kota Semarang, mana yang benar ini? Kota Semarang yang mulia. Oh, tadi Kabupaten Semarang. Kota, kami menyebut yang paling banyak kota 26.000 lebih yang mulia. Ya, baik, terima kasih. Ya, cukup dulu ya, ganti yang lain. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Yulisa Ramadan. Iya, yang mulia. Ya, alamat saudara di mana tempat tinggal? Di Tembalang Regensi, Blok D3, Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Ya. Pada saat Pilpres sebagai apa? Saya sebagai saksi KPUD Kota Semarang. Saksi di Kota Semarang. Iya, betul. Yang mulia. Ya, tanggal berapa rekap di Kota Semarang itu? Tanggal 16 Juli. 16 Juli. 2014, ya. Sendiri, saudara? Berdua. Berdua. Sama supporting datanya. Saudara ikut dari awal sampai akhir ya? Iya, betul. Dari awal sampai akhir. Apa ada saudara mengajukan keberatan atau protes secara lisan atau tertulis pada saat rekapitulasi di Kota Semarang? Ada yang mulia. Ya, mengenai apa? Secara tertulis kami sampaikan yang pertama mengenai DPKTB. Ya. Jadi tadi sudah disampaikan di
saksi provinsi bahwa di Kota Semarang terdapat sejumlah 26.000 sekian tadi yang ada datanya, nanti kita sampaikan. Itu akumulasi dari semua TPS yang ada di Kota Semarang. Berapa TPS, seluruh TPS Kota Semarang itu? 2996. 2996 TPS. 2996 ya. Ya. Pada saat saudara mempersoalkan itu apa respons dari KPU? Kami sempat berdebat dan cukup memakan waktu itu. Pertama, persoalan DPKTB ini sudah kami masalahkan sejak di PPK. Jadi sebelum rekapitulasi PPK, kita sudah mendapatkan data bahwa di kecamatan-kecamatan itu mempunyai angka yang besar DPKTB tersebut. Oleh karena itu kita sampaikan kami briefing, saya sebagai koordinator di kota, saya briefing ke saksi-saksi kecamatan untuk mempertanyakan ini di tingkat kecamatan nanti ketika rekapitulasi kecamatan pada tanggal 14 Juli. Nah, pada waktu itu ada 3 kecamatan yang sudah mempersoalkan itu dan menolak menandatanganinya berita acara karena menemukan bahwa DPKTB tersebut tidak sesuai dengan prosedur dalam penggunaannya. Jadi pemilih-pemilih yang seharusnya menggunakan DPKTB itu KTP setempat, domisilinya, RT RW-nya sesuai dengan TPS tempat, tapi ternyata dari data yang didapatkan tidak pada KTP-nya tidak berada pada lokasi itu. Saudara lapor kepada Panwas tidak? Panwaslu Kabupaten. Lapor kepada yang tadi yang PPK? Iya, yang tadi. Yang PPK tadi lapor? Enggak, yang kabupaten, di kabupaten. Oh, yang kabupaten, kota, maaf, ya, di kota, ya, kota ya Majelis Hakim. Yang kota kita lapor, kita diskusi waktu itu kan ada Panwas juga, Panwas kota. Apa rekomendasi dari Panwas? Panwas tidak mengeluarkan rekomendasi apa-apa, hanya mengomentari bahwa DPKTB ini dia menyebutkan ini adalah persoalan penggunaan hak pilih, ya, menjadi persoalan nasional dan seterusnya. Saya tidak begitu hafal persis, tapi tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwas Kota Semarang. Untuk tingkat PPK, apakah lapor juga ke Panwascam? Iya, karena itu muncul ketika di rekapitulasi, Panwascam juga ikut ada di situ dan tidak mengeluarkan rekomendasi juga. Tidak ada rekomendasi apa-apa. Pada saat itu permintaan saudara karena ada masalah DPKTB ini apa terhadap KPU? Apakah untuk membuka kotak suara? Iya, atau untuk... kami meminta kepada KPUD untuk memastikan data-data itu sesuai dengan prosedur atau tidak. Jadi DPKTB yang besar itu kita minta dibuktikan orang-orangnya ini sesuai dengan prosedur enggak dalam menggunakan hak pilihnya. Ya, sampai terakhir apakah dijelaskan oleh KPU? Tidak. Tidak, oke, cukup ya. Atau ada hal yang lain? Cukup. Ada Majelis Hakim yang mulia, kami juga mempertanyakan dan mempersoalkan kepada KPUD Kota tentang pencoblosan yang dilakukan di rumah sakit. Jadi aturannya tidak ada TPS rumah sakit. Rumah sakit itu dilakukan pemilihannya dengan mengambil atau menggunakan TPS terdekat. Nah, yang kami persoalkan adalah pada waktu itu KPUD Kota Semarang tidak memberikan penjelasan kepada kami, tim Prabowo Hatta ini, di mana saja TPS yang akan ya dilibatkan nanti di rumah sakit tersebut, TPS berapa saja. Sehingga pada waktu pencoblosan di rumah sakit, kami tidak bisa memberikan saksi. Karena saksi itu adalah saksi TPS. Ya, karena saksi itu adalah saksi TPS. Itu di berapa rumah sakit itu? Di Kota Semarang ada, saya datanya kurang jelas, tapi ada kurang lebih 4 atau 5 rumah sakit. Maksudnya apakah di rumah sakit itu dibuka TPS? Tidak. Atau tidak? Tidak. Tapi kan tetap mempergunakan TPS di sekitar rumah sakit. Betul yang mulia. Tapi persoalannya bagi kami saksi ini kan tidak bisa diajak ke rumah sakit karena di TPS itu juga tetap berlangsung pemilihan. Sehingga kan untuk mengawasi yang di rumah sakit kan tidak bisa secara maksimal.
Oke lah ya. Berapa DPT-nya di Kota Semarang itu? 1.161.687 yang mulia. 687. Yang menggunakan hak pilih berapa? 92.941. Suara sah? Sembilan satu enam titik 785. 785. Ya. Jadi DPKTB itu 26.000 ya. 26.246. 246 ya, betul. Ya. Cukup ya. Pak Patri silakan. Saudara saksi Yulisa ya. Ya, yang mulia. Mengenai laporan ke Panwas tadi, apakah itu tertulis yang dari PPK? Tidak, yang mulia. Jadi lisan pada Lisan. waktu pelaksanaan rekapitulasi ya? Iya, betul. Baik. Mengenai pencoblosan di rumah sakit, bisakah saudara menyebutkan satu atau dua saja rumah sakitnya? Sebagai contoh? Rumah sakit umum daerah. Ya. Rumah sakit Elizabeth ya. Pertanyaannya, bagaimana cara menghitung perolehan atau penghitungan jumlah suara setelah dilakukan pemilihan? Apakah itu dilakukan di TPS terdekat seperti yang saudara katakan tadi, atau dibuka sendiri? Yang mana yang mulia? Yang rumah sakit? Iya. Di TPS, jadi dibawa ke rumah sakit, kemudian dibawa ke TPS lagi. Jadi pembukaan kotak surat suaranya tetap dilakukan di TPS? Iya, yang mulia. Betul ya? Di dua rumah sakit itu siapa yang menang? RSUD dan Elizabeth? Pasangan nomor urut 2. Kedua-duanya? Iya. Oke, cukup. Ya, cukup ya, saudara. Terima kasih. Saudara Riono ya, Yulisa Ramadan. Selanjutnya saudara Yudi Winoto. Ya. Siapa Hakim? Ya. Silakan Pak Paul. Ya, terima kasih Yang Mulia Ketua. Saudara Yudi Winoto, alamatnya Yang Mulia. di Tegalombo Kalijambe, Sragen. Iya, Yang Mulia. Baik, saudara pada waktu Pilpres kemarin jadi apa? Saksi tingkat TPS, Yang Mulia. Saksi di TPS. Iya. Di TPS mana? TPS 02 Dukuh Tegal Mulyo, Desa Tegalombo, Kalijambe, Sragen. Baik. Berapa DPT di situ? Yang Mulia, saya mau buka. Silahkan buka, tidak ujian, jadi boleh membuka. 274. 274. Ya. Baik. Yang menggunakan hak pilih? Yang menggunakan hak pilih 204. 204, berarti yang tidak menggunakan 70. Kurang lebihnya segitu, Yang Mulia. Iya, pasti toh. Kok kurang lebih lagi? Pasti. Iya, pasti. Jadi bisa ngitung apa enggak itu, saudara. Baik. Ada masalah apa yang akan Anda sampaikan? Saya di situ waktu jadi saksi di tingkat TPS itu saya melihat ada 2 orang yang melakukan pencoblosan di 2 TPS berbeda, Yang Mulia. Jadi menyaksikan 2 orang mencoblos 2 kali? Iya, Yang Mulia. Iya. Satunya nyoblos di TPS mana? Itu DPT aslinya di TPS 1. Oh, jadi dia sebetulnya DPT-nya di TPS 1. Ya. Terus dia juga mencoblos di TPS 2. Pasti itu? Untuk yang di TPS 2 pasti, Yang Mulia. Di TPS 1? Pasti. Pastinya, apakah saudara melihat pada waktu mencoblos di TPS 2, itu yang 2 orang ini sudah ada tanda di jarinya? Itu kemungkinan saya melihatnya itu mereka enggak, kalau di TPS 1 ada yang menyelupkan ke tinta, ada yang tidak, Yang Mulia. Tuh, yang di mana, yang TPS mana yang tidak menyelupkan jarinya di tinta itu? TPS 1, Yang Mulia. Kok bisa begitu? Ada protes nggak dari saksi pihak pasangan nomor 1? Tidak tahu, Yang Mulia. Karena tidak. saya tugasnya di TPS tingkat TPS 2.
Kemudian yang berikutnya, saudara pada waktu mencoblos di TPS 2, saudara protes enggak? Tidak. Waktu tidak tahu. Gimana yang mulai istilahnya? Enggak. Jadi dia itu dua orang ini terdaftar di DPT di TPS 1. Iya. Menurut saudara dia sudah mencoblos di TPS 1. Iya. Kemudian dia datang ke TPS 2. Iya. Mencoblos lagi. Iya. Saudara protes enggak? Protes yang mulia. Dimasukkan dalam berita acara protes? Ada, saya membuat surat keberatan yang mulia. Terus apa keberatan itu bagaimana? Ditindaklanjuti, boleh mencoblos lagi atau tidak? Ditindaklanjuti sama PPL yang mulia. Terus? Dibuat surat. Akhirnya juga mencoblos di situ. Dihitung juga enggak di TPS 2? Dihitung yang mulia. Nah terus setelah itu PPL itu melanjutkan rekomendasinya itu atau enggak? Melanjutkan membuat surat yang ditulis tangan itu yang mulia. Iya. Terus apakah kemudian ditindaklanjuti pada waktu rekapitulasi di PPS? Untuk di tingkat PPS saya tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Jadi saudara menyaksikan kemudian dua orang ini tetap direkap atau dihitung di TPS 2 juga dihitung? Iya yang mulia. Iya. Tapi yang di TPS 1 apakah dia mencoblos betul atau tidak, saudara tidak tahu ya? Iya yang mulia. Tapi Anda melihat, loh ini terdaftar di DPT di TPS 1, tapi kok mencoblos di sini gitu ya? Iya. Iya. Ada yang lain? Kalau di TPS 1 ada undangannya yang mulia. Iya. Tapi undangan tidak menggunakan undangan juga bisa kan? Tapi kan saudara tidak tahu persis kalau dia nyoblos di TPS 1. Ataukah ada laporan dari setelah selesai saksi di TPS 1, saksi dari nomor 1 juga ngomong sama Anda, loh itu tadi juga nyoblos di TPS 1 begitu? Iya, ya yang mulia. Baik. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara Yudi Winoto ya. Ya yang mulia. Saya ingin mengingatkan dan minta ketegasan dari saudara. Saudara tadi sudah disumpah. Ya yang mulia. Akan menerangkan yang sebenarnya. Saudara kan saksi di TPS 2. Iya. Sejak jam berapa saudara ada di TPS 2 sampai jam berapa? Dari jam 7 sampai jam 1, setelah itu sampai penghitungan surat Baik. suara. Jarak antara TPS 2 dengan TPS 1 berapa jauh? Kurang lebihnya 500 meter yang mulia. 500 meter. Saudara pernah jalan-jalan ke TPS 1? Pada saat bertugas di TPS 2? Pernah yang mulia, saya menggunakan hak suara saya di TPS 1. Saudara mencoblos di TPS 1, Iya. tapi bertugas di TPS 2? Iya yang mulia. Pada saat saudara mencoblos di TPS 1 itulah, saudara melihat dua orang itu mencoblos di sana. Saudara lihat atau tidak lihat? Saya minta saudara jujur, saudara sudah disumpah. Saudara lihat? Tidak yang mulia. Baik, terima kasih yang mulia. Terima kasih. Yang mulia, Bapak Trias, silakan. Saudara Yudi, ingat nama-nama yang dua orang itu? Yang melakukan atau undangan yang digunakan yang mulia. Dua orang yang mencoblos di dua kali itu siapa aja namanya? Nanto dan Mulyadi yang mulia. Saudara kenal betul? Itu tetangga yang mulia. Tetangga. Apa saudara pernah konfirmasi ke yang bersangkutan kenapa milih dua kali? Enggak yang mulia. Enggak ya? Enggak yang mulia. Saya ingin meyakinkan lagi, itu mencoblosnya di TPS mana yang duluan? Di TPS 1 duluan yang mulia. Di TPS 1, di tempat saudara tugas di TPS 2? Iya yang mulia. Pertanyaannya, jam berapa itu dia mencoblos di TPS 1 itu? Kalau jamnya saya kurang tahu yang mulia, karena saya bertugas di TPS 1. Di TPS 2. Di TPS 2. Jam berapa saudara mencoblos di TPS 1? Kurang lebihnya jam 8:30 yang mulia. 8:30. Kalau gitu saudara sudah bisa memastikan bahwa saudara ketemu jam 8:30 dong? Betul apa enggak? Enggak lihat saya yang mulia. Enggak lihat. Ya cukup. Ya. Saya tegaskan kembali. Di keberatan terhadap dua orang itu dilakukan di TPS 2 atau di TPS 1? Yang saya masukin di
Keberatannya itu di TPS 2 yang mulia. 2, baik. Ada lagi yang akan Anda sampaikan? Cukup ya? Saya membuat surat rekomendasi dari PPL itu. Yang membuat rekomendasi PPL, kok saya membuat rekomendasi dari PPL? Maaf yang mulia. Ya, yang jelas. Ini direkam, nanti kalau salah kan kacau nanti. Iya yang mulia. Ya, jadi yang membuat rekomendasi PPL Iya. setelah Anda menyatakan Melaporkan, ya, keberatan. Iya. Ya. Baik, cukup ya? Ya yang mulia. Baik. Kemudian yang berikutnya Rudi Wahyono. Saya. Alamatnya Rudi Wahyono? Sidomulyo RT 53 RW 15 Sragen Wetan, Sragen. Sragen. Pada waktu Pilpres, Saudara Rudi sebagai apa? Saksi tingkat kabupaten. Saksi di tingkat kabupaten. Apa yang akan Anda sampaikan? Saya cuma menindaklanjuti dari laporan TPS 2 Tegal Omboin sampai Mas Yudi tadi. Oh, jadi ini diteruskan sampai ke tingkat kabupaten. Ya. Gimana ceritanya? Sebenarnya Mas Yudi ini sudah menuliskan nota keberatan di C2 dan Iya. ditandatangani bersama oleh PPL dan KPPS. Iya. Nota keberatannya tadi sampaikan berkenaan dengan ada coblosan double, kemudian gugatannya berkenaan pertama untuk pemungutan suara ulang. Yang kedua, anggota KPPS yang bersangkutan itu dinonaktifkan. Karena tertulis di situ, kalau saya bacakan itu, bahwa yang salah satu yang mencobloskan itu, ya gitu ya, itu yang mencoblos itu dari salah satu anggota KPPS, TPS 2. Dan itu sudah dinonaktifkan 1 hari setelah tanggal 10. Dan itu sudah diproses secara hukum, di tingkat secara hukum sudah berjalan. Ya, secara pidana? Sudah berjalan Sudah? semuanya. Kemudian di tingkat kabupaten saya menyampaikan keberatan karena Panwaslu juga mengetahui, PPL juga mengetahui, dan kita meminta untuk pemungutan suara ulang, tapi tidak pernah dilakukan pemungutan suara ulang. Jadi tidak ada rekomendasi untuk PSU ya? Baik, apalagi? Cukup. Cukup. Ada yang lain? Yang mulia? Cukup ya? Kita teruskan dengan saksi nomor 5. Amir Darminto Esa. Maaf yang mulia, Darmanto, Pak. Amir Darmanto Esa. Iya. Ya, baik. Saudara Amir, alamatnya di mana? Di Pucang Permai 1612 RT 04 RW 22 Batursari Manggen Demak. Saudara anggota DPRD Kabupaten Demak ya? Benar mulia. Dari partai? PKS. PKS. Baik. Pada waktu Pilpres saudara sebagai apa? Pilpres saksi di tingkat provinsi. Saksi tingkat provinsi sama dengan saudara siapa tadi? Pak Riono. Riono ya? Iya. Keterangannya sama yang saudara Riono sampaikan itu? Kalau tingkat provinsi sama. Sama. Ya. Terus apa lagi? Yang akan kami sampaikan yang mulia bahwa kebetulan waktu itu kami dapat untuk pencoblosan di TPS dekat rumah kami temukan beberapa teman-teman saksi di TPS. Oh, jadi saudara saksi di provinsi tapi sekarang akan menjelaskan di TPS di mana saudara mencoblos. Tinggal ya. Oh. Ya, saudara sebagai warga negara mencoblos di TPS mana? TPS 21. 21 Depan rumah, Pak. Kelurahan Batursari. Batursari di depan rumah ya? Iya. Baik. Apa yang akan Anda sampaikan? Ada sesuatu yang menarik ya dari beberapa TPS bahwa desa kami itu penduduknya hampir 26.000. Jadi pemilihnya itu 22, DPT-nya 22.000 sekian. Enggak, ini masa di TPS 22.000? Oh enggak, ini jumlah pemilih di desa. TPS-nya 300-an. Enggak, ini ceritanya di TPS Anda saja. Oh enggak, TPS saya tidak ada masalah. Oh. TPS sebelah yang 500. Nah ini yang Anda sampaikan itu akan Anda lihat sendiri atau dengar sendiri atau cerita dari orang lain? Jarak di rumah kami TPS 1 itu 500 meter, itu kami lihat sendiri ada. Di TPS mana yang Anda lihat sendiri itu? TPS 19. TPS 19. Tapi Anda mencoblos di TPS 21. Setelah selesai
mencoblos di TPS 21, Kami Anda ke TPS 19. Jam berapa Anda ke situ? Itu siang. Siang jam berapa kira-kira? Sekitar jam 12. Jam 12 sampai jam berapa Anda di situ? Sampai jam 1. Sampai jam 13. Apa yang Anda lihat? Atau Gini, Anda dengar? Yang mulia, bahwa ada laporan bahwa Laporan siapa yang dari melaporkan? teman-teman saksi TPS, kebetulan itu kami sering melakukan koordinasi. Jadi di TPS-TPS itu kita temukan surat suara yang tanpa tanda tangan KPPS yang masuk ke kotak suara, dan ditemukan waktu penghitungan suara itu beberapa kertas suara itu yang tanpa tanda tangan KPPS. Ini laporan atau Anda juga menyaksikan sendiri ada surat suara yang tidak ditandatangani? Yang kami lihat yang di TPS 19. Yang Ada. Berapa surat suara yang tidak ditandatangani Yang di TPS KPPS-nya? 19 itu ada 1. Satu suara. Mungkin lupa ini ya, kelewatan. Itu bertambah, jumlahnya tambah, yang mulia. Tambahnya gimana? Dari 200 berapa pemilih jadi tambah 1. Oh begitu. Terus? Jadi terus karena ribut, saksi kita ribut, kami kondisikan untuk jangan ribut, kita panggil ke PPL, terus pihak yang berwajib untuk bisa mengawal kotak suara biar sampai ke tempat dan teman-teman bisa membubarkan diri. Oh jadi gitu ya. Jadi yang tidak ditandatangani itu 1 atau berapa tadi? Ada beberapa TPS, yang mulia. Oh ada beberapa TPS. Di TPS mana saja? Kalau di TPS Anda temukan juga enggak? Tidak, Lihat enggak? Enggak. Tidak ada. Jadi ada beberapa TPS yang kartu suaranya atau surat suaranya tidak ditandatangani KPPS-nya. Nah itu ditemukan di TPS 19 yang menurut Anda 1. Nah ada beberapa di mana saja itulah yang lain? Saya enggak hafal ya, yang mulia. Itu ada sekitar 10-11 TPS. 10 sampai 11 TPS. Tapi yang 10-11 itu tidak Anda saksikan sendiri ya? Iya. Tapi yang Anda lihat hanya di TPS 19 itu ya? Ya, saya kira cukup ya. Ada lagi yang kami sampaikan, yang mulia. Apa? Yang kedua, bahwa DPKTB di tempat kami karena penduduknya banyak, di desa yang dengan jumlah pemilih 18.000 itu, ada beberapa TPS, hampir 14 TPS itu kita temukan pemilih yang yang dilaporkan saksi kami. Ada 4. Ini laporan saksi ya? Saksi. Jadi Anda melaporkan pandangan mata kepada kita. Tapi kita tidak lanjuti di laporan kabupaten. Ya, gitu. Dan saksi kami di tingkat desa itu tidak tanda tangan. Oh, baik. Tidak tanda tangan. Jadi pemilih DPKTB itu ada yang jumlahnya 2 keluarga, 6 orang, yang menggunakan KTP Jakarta. Ada yang beberapa TPS ada 2, ada 3. Baik. Ya. Baik, cukup ya? Ya. Terima kasih yang mulia. Baik. Iksan Maksum. Saya yang mulia. Ada alamat di mana? Alamat Senang Banyurojo, Mertoyudan Magelang, RT 1 RW 1. Baik, silakan Pak Fadil. Saudara Iksan. Saya yang mulia. Saudara ketika Pilpres ini sebagai apa? Saya sebagai saksi di KPU Kota Magelang. Kota Magelang. Terkait dengan posisi saudara sebagai saksi, saudara akan menerangkan soal apa? Masih terkait dengan DPKTB. Setahu kami bahwa DPKTB itu merupakan dokumen yang juga harus disampaikan pada saksi. Dan ini poinnya saudara ingin mengatakan karena harus, saudara mendapatkan enggak? Sebagian melampirkan, tapi sebagian besar tidak. Oh, tidak. Ada. Saudara bisa sebutkan, saudara memperoleh di BKTB berapa? Kalau yang saya ingat, yang di tingkat PPS yang melampirkan ada 3 kelurahan dari 17, yang lainnya tidak melampirkan. Kemudian kalau yang di tingkat TPS itu hanya sebagian, tapi kami juga menemukan juga ada daftar DPKTB yang hanya mencantumkan nomor KTP tanpa menuliskan nama, alamat, di mana itu? Dan sebagainya. Di mana?
Itu mohon maaf yang mulia karena kemarin kami belum sempat untuk membuka apa. Saudara, seluruh kota Magelang ini, saudara kan kota ya, Iya. Mertoyudan itu kan kota kan. Kebetulan saya tempat tinggalnya di kabupaten tapi aktivitasnya di kota. Oke. Itu seluruhnya berapa jumlah DPKTB? DPKTB ada 1329. Bisa saudara jelaskan itu dari mana saja? Karena saudara tadi bilang saya cuma dapat sebagian. Bagaimana saudara bisa menerangkan 1309 orang saudara sebagian terimanya? 1329 itu di tingkat kota, tapi yang kami permasalahkan adalah rincian namanya. Kami sehingga tidak bisa melakukan cross check gitu. Iya, nama iya. dan nama. Itu persisnya 1309 apa 1329? Di rekapan yang disampaikan oleh tim data kami itu 1329. Soalnya Yang mulia. di dalilnya pemohon 1309. Emang saudara dapat tambahan lagi dari mana lagi? Cukup ya? Iya yang mulia. Ada apa lagi yang ingin saudara terangkan selain di BKTB? Sudah itu saja yang mulia. Cukup ya? Cukup. Terima kasih atas keterangan saudara. Sekarang dilanjutkan saudara Ahmad Gufron. Ini Gufron alamatnya di mana? Saya beralamat di Kampung Sempal Wadak, Jalan Kiai Turmudi, RT 5, Iya. RW 3, Saudara Kelurahan Bintoro, Kabupaten Demak. orang Bintoro ini ya. Oke. Saudara mau menerangkan soal apa? Terima kasih. Saya sebagai saksi di tingkat Kabupaten Demak akan menyampaikan pertama terkait dengan proses penghitungan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, terutama ada beberapa desa yang pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 9 Juli. 9 Juli. Yang kedua, Iya. tadi sudah disampaikan oleh Saudara Amir Darmanto Iya. terkait dengan apa namanya Enggak. kartu Urut suara. aja soal 9 Juli itu ada kejadian apa? Apa karena dilaksanakan 9 Juli itu saja fakta itu atau ada fakta lain yang terkait dengan kejadian 9 Juli? Hanya apa namanya prosedur mestinya tanggal 10. Jadi kami Oke. hanya mempermasalahkan Nah, itu. ini mendahului sebelum dijadwalkan. Ini Jakarta Om. Oh ya, ya. Maaf. Ya tidak seperti di Mak Njenje gitu. Apalagi yang ingin saudara terangkan? Tadi yang disampaikan oleh Saudara Amir Darmanto tepatnya adalah di Desa Batur Sari. Dan Bintoro itu dengan Batur Sari jauh loh. Iya, maaf, ya. Ini di Kecamatan Meranggen. Iya, saya mau tanya, saudara kok mau menerangkan soal di Batur Sari orang saudara di Bintoro? Nah, ini kan laporan dari saksi kami di DPC. Begitu itu yang penting. Saksi kami di DPC menyampaikan terkait dengan itu, kemudian kami sampaikan di rekapitulasi di tingkat kabupaten, Iya. sehingga ditindaklanjuti surat dari KPU, dan akan diselenggarakan penghitungan ulang atau pembukaan kartu suara di TPS 3 dan TPS 19 sebagaimana TPS 3 tadi dan TPS 19. Kelurahan mana atau desa mana itu? Batur Sari kan? Ya, Batur Sari, Kecamatan Meranggen. Ya, kalau dia kan tadi orang Batur Sari, kamu orang Bintoro. Saya mau tanya, apa kamu tahu penghitungan ulang itu dilaksanakan? Ada surat dari KPU Kabupaten Demak, Iya. nomor 231 garing
dan seterusnya. Ya. Akan dilaksanakan penghitungan ulang atau pembukaan kotak suara di TPS 13 dan TPS 19 hari Senin tanggal 4 Agustus 2014. Ya. Akan tetapi secara tiba-tiba ada surat susulan dari KPU juga penghitungan suara atau pembukaan kartu suara itu dibatalkan. Oke. Itu Itu yang poinnya terkait. ya. Oke. Ada lagi yang ingin saudara terangkan? Dan ini informasi kami barusan ditelepon oleh KPU Kabupaten Demak. Ya. Pada tanggal 8 sekitar jam 10 hari ini Ya. dilakukan pembukaan kotak suara sesuai informasi yang saya telepon saksi di Kabupaten Demak. Ya. Ada kurang lebih 124 pembukaan kotak suara. Oke, itu lain lagi nggak Ya, ada. ini informasi yang saya sampaikan Ini terbaru. nggak ada kaitannya dengan TPS 13 dan 19 yang saudara laporkan itu tadi. Oh iya, terima kasih. Ya, terima kasih atas informasinya. Saudara mau menerangkan apa lagi soal KPPS? Masih banyak yang tidak nempelkan sertifikat C dan D. Ada mau diterangkan? Apa sudah cukup? Cukup, sudah disampaikan Oke. yang mulia. Terima kasih. Terima kasih kalau begitu. Oke, terakhir ini dari Jawa Tengah, Saudara ya, Bindot Widoyo, Boyolali, Margoyoso, Kalinyamatan. Kalinyamatan Jepara apa Boyolali, Pak? Itu Boyolali itu kelahirannya. Jadi Rumahnya? alamatnya RT 1 RW 2 Margoyoso Kalinyamatan Jepara. Oh, Jepara. Sekarang sudah pindah di Jepara. Oke, sekarang di Jepara. Saudara ketika pemilu sebagai apa? Pemilu presiden ini? Kemarin ditugasi sebagai saksi di KPUD Jepara. Di KPUD Jepara. Ada kejadian apa yang ingin saudara terangkan terkait dengan permohonan pemohon ini? Saudara diminta oleh pemohon ini untuk menerangkan soal apa di Jepara itu? Saya akan menyampaikan 3 keberatan kemarin ketika waktu rekapitulasi di KPUD. Oke, keberatan yang pertama? Yang pertama yaitu tentang adanya pembagian mie instan dan uang 5 ribuan untuk diarahkan milih ke calon nomor 2. Siapa yang membagi? Di sini saya cuma dapat laporan dari tim relawan. Ya. Siapa tidak tahu? Kapan dibagi tahu? Tidak tahu. Di mana dibagi tahu? Juga tidak tahu karena Oke. tetap saya akomodasi dari akomodir dari laporan. Terima kasih. Laporan aja nanti tertulisnya itu nanti kami baca. Yang kedua mau menerangkan soal apa lagi? Yang kedua yaitu tentang pengarahan dari oknum aparat, oknum pejabat untuk mengundang seluruh petinggi-petinggi Jepara untuk diarahkan milih ke nomor 2. Siapa yang mengarahkan? Ini juga laporan dari tim, yaitu enggak dijawab aja. Siapa yang mengarahkan Wakil Bupati Pak Subroto. Wakil Bupati namanya Subroto. Siapa yang diarahkan? Petinggi-petinggi. Oh, petinggi itu banyak, Om. Petinggi itu siapa saja? Ya, kan ada jabatan itu kepala dinas, kepala sekolah. Kalau di Jepara istilahnya petinggi atau kepala desa. Gitu. Oh, kepala desa. Oh, kepala desa gitu aja yang mudah saya supaya paham lah. Ya. Kepala desa. Berapa kepala desa dikumpulkan? Dari laporan itu juga tidak dijelaskan. Tidak jelas. Di mana dikumpulkan? Di rumah makan Maribu. Rumah makan Malibu. Ya. Di alamatnya tahu? Enggak tahu juga ya? Tempatnya tahu, cuman alamatnya nggak bisa menyebutkan. Oke, ya, jadi ya. nggak hafal alamatnya. Oke. Sekarang diarahkan untuk apa? Diarahkan untuk memilih nomor 2. Caranya mengarahkan apa kalimatnya? Ingat, saudara? Tidak tahu. Tidak tahu karena laporan ya? Ya. Oke.
Laporannya besok lagi supaya lengkap itu, ya. Ajari caranya melaporkan. Sekarang apa lagi yang ingin saudara terangkan? Sudah cukup, Pak. Cukup, terima kasih kalau begitu. Makasih, Pak. Baik, untuk Jawa Tengah, 8 saksi sudah diperiksa. Ini sudah masuk waktu maghrib. Ada pertanyaan dari termohon? Ada majelis? Ada. Pihak terkait ada? Cukup. Banyak nggak? Satu saja. Sedikit. Kalau satu biar tanya baru. Ya, satu saja untuk Satu saja. saksi di tingkat provinsi, Amir Darmanto. Apakah saksi hadir pada waktu rekapitulasi di tingkat provinsi? Saya hadir, memang tidak full ya, jadi saya masuk, terus ada kepentingan keluar, jadi tidak full sama 2 hari itu. Tidak full. Ya. Apakah saksi mendengar adanya keberatan atas proses rekapitulasi dari tim nomor 1? Itu sudah dijawab dari teman kami, Bapak Riono, secara panjang lebar, jadi kami tidak langsung mengikuti di KPUD Jawa Tengah, tapi kami koordinasi setelah acara itu selesai. Baik, ini saudara tidak tahu. Berikutnya ke Pak Riono. Ya. Apakah Bapak ingat berapa perolehan suara untuk pasangan nomor 1 untuk tingkat provinsi? Data. 6485700. Atas perolehan suara nomor 1 tersebut, apakah saudara menyatakan keberatan? Kalau dari angka tidak ada. Tidak ada keberatan. Tidak ada. Apakah saudara pernah mendengar adanya permintaan atau hasil perhitungan bahwa perolehan suara pemohon nomor 1 di Jawa Tengah adalah 7.068.886? Sesuai dengan permohonan yang disampaikan dan kami juga koordinasi, kami mengetahui. Pada waktu proses rekapitulasi, apakah saudara menyampaikan? Ya belum. Tidak ada. Terima Belum. kasih majelis. Cukup. Baik, kira cukup untuk Jawa Tengah ya. Pihak terkait tidak ada tuh. Cukup. Jadi kita skorsing dulu untuk maghrib sampai jam pukul 19.30 untuk menyelesaikan yang DKI Yang Jakarta. mulia, mohon izin yang mulia. Ya, dari mana ini? Saksi provinsi yang mulia. Cukup. Cukup. Oh iya. Cukup. Baik, terima kasih. Dengan demikian sidang diskorsing sampai pukul 19.30. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, persidangan untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 nomor 1-PH-PU-Pres-12 ditunda. Sidang akan dilanjutkan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat malam.